inflasi barangkali sekarang apa namanya masih terjaga, tapi ada berita-berita tentang PHK di beberapa tempat. Intinya bagi pegiat pengumpulan seperti kami terus mencermati, melihat apa yang terjadi di luaran sana untuk kita jadikan wanti-wanti di pengumpulan sehingga kita tidak tersesat dalam melaksanakan kegiatan. Seperti contohnya seorang pedagang pedagang es keliling, ya dia perlu juga sekali-sekali menengok apakah hari ini hujan atau tidak hujan. Sebab kalau dia tidak membuat ramalan, lalu kulaan es banyak-banyak, tetapi hari itu hujan seharian, maka boleh jadi esnya hari ini tidak laku. Demikian juga pedagang-pedagang yang lain. Nah, amil zakat juga harus menengok ini, menengok ekonomi makro, menengok ekonomi Indonesia, dan Bapak Ibu sekalian di provinsi, di kabupaten kota juga perlu membuat pecahan-pecahan dari prediksi ekonomi di tempat masing-masing agar langkah kita dalam perencanaan kegiatan pengumpulan, iklan dan sebagainya itu bisa lebih tepat sasaran, lebih hemat dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, di samping berita resesi tadi, kami juga tidak menutup mata ada prediksi-prediksi atau bahkan pernyataan dari pemerintah, dari lembaga-lembaga dunia yang mengatakan bahwa Indonesia ini cukup baik kok. Kita bisa tumbuh sampai 5,1, bahkan ada yang bilang kita bisa sampai 5,3. Jadi kita ternyata dari sisi ekonomi, selain juga ada prediksi negatif, kita juga harus membuka data atau informasi lain yang mengatakan bahwa ternyata kita akan bisa cukup baik. Jadi kebanyakan dari seluruh lembaga yang memprediksi ekonomi Indonesia dikatakan bahwa kita masih tumbuh bahkan sebesar 5,1 sampai 5,3%. Ini saya kira menjadi kegembiraan bagi kita bahwa di tengah krisis dunia, rupanya Indonesia negara yang sebesar ini ternyata masih bisa cukup baik. Dan ternyata dari berbagai krisis beberapa tahun terakhir ini, Indonesia itu diselamatkan oleh dua hal. Pertama, oleh UMKM, adanya ekonomi di tingkat mikro yang basisnya adalah basis cash, ya, penjualan dari pasar tradisional dan sebagainya, itu ternyata mampu meredam resesi yang tinggi. Dan juga ternyata ketika di setiap krisis ekonomi, bencana, bahkan COVID kemarin, ada filantropi yang akhirnya membantu pemerintah dalam menjaga kestabilan sosial di masyarakat. Tolong-menolong antar keluarga, di RT, di RW, di lingkungan, bantuan zakat, infak sedekah, itu jadi alat yang efektif untuk membuat mereka-mereka yang terimbas paling bawah itu bisa ditolong dari dana-dana sosial, termasuk dana zakat yang kita kelola ini. Nah, hal yang lainnya yang juga patut kita gembira bahwa pada saat krisis pun World Giving Index di tahun 2022 pun di awal tahun itu telah menyampaikan informasi survei bahwa Indonesia adalah negeri paling dermawan. Ini sudah didapatkan Indonesia di tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Jadi 5 tahun terakhir kita adalah juara dunia dalam bidang kedermawanan. Orang-orang kita itu adalah orang-orang paling dermawan. Mereka-mereka yang mau membantu sesama, mau diajak untuk menolong orang, dan saya yakin kedermawanan yang ada dalam hati masyarakat Indonesia ini itu jadi mudah kita semua untuk melaksanakan syariat zakat, mudah untuk mendakwahkan zakat ini ke masyarakat Indonesia. Maka boleh jadi kita masih krisis pertumbuhan
ekonomi 5%, tetapi pertumbuhan zakat bisa mencapai 20%. Sebuah anomali memang, ekonomi yang hanya tumbuh 5%, tapi gerakan kedermawanan kita tumbuh 20% tiap tahunnya secara nasional. Di beberapa Basnas, di beberapa LAS, di beberapa OPZ, bahkan tumbuhnya lebih besar daripada 20%. Misalnya di Bana Pusat, ya, kemarin bisa tumbuh 24% tahun 2022 kemarin. Saya kira ini sebuah berkah yang akan harus kita pandang sebagai kesempatan kita untuk menggerakkan pengumpulan zakat di lembaga kita ini, di Basnas yang kita cintai ini. Data ketiga yang ingin saya tampilkan adalah digital. Jadi Pak Nadra ini adalah pimpinan Basnas yang salah satunya membawahi pengembangan digital di zakat di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, hari ini manusia Indonesia mau tidak mau dikepung oleh tradisi digital yang baru, ya. Makanya kita semua jadi belajar digital. Tapi kita ingin menyampaikan fakta juga bahwa digital yang tumbuh besar ini itu belum merata. Ada daerah-daerah yang karena penyediaan basis data dari selulernya kuat, mereka lebih cepat. Beberapa daerah yang belum mendapatkan layanan data dari broadband, saya kira lebih lambat sedikit. Jadi ini ada fakta yang Bapak dan Ibu sekalian juga harus kaji, bahwa daerah kita memiliki keunikan dalam peningkatan pengelolaan digital di daerah kita. Bapak-bapak yang di dalamnya sudah ada Gojek, GoPay, dan segala macam itu, saya kira sudah dilirik oleh perusahaan-perusahaan karena ekonomi digitalnya sudah tumbuh. Bagi mereka yang belum dimasuki banyak perusahaan digital, saya duga sudah disurvei oleh perusahaan-perusahaan itu memperkirakan ekonomi digital belum tumbuh. Dan pertumbuhan ekonomi digital ini sangat dahsyat, sangat progresif, sehingga kita akan rugi kalau dalam mengelola zakat kita tidak memanfaatkan digital. Jadi grafiknya ini kemungkinan akan naik terus sampai beberapa tahun lagi, ya, dan barangkali nanti akan terdisrupsi oleh ilmu lain nantinya di masa depan. Tapi sampai saat ini digital adalah sebuah kenyataan, sebuah perubahan dari pola hidup manusia yang mendisrupsi pola-pola hidup yang lebih kolonial, yang lebih lama, itu kemudian diganti dengan cara-cara kehidupan yang baru. Anak-anak muda kita tuh kita terkaget-kaget melihat budaya-budaya baru, dan itulah nantinya Indonesia masa depan. Nah, saya tadi lupa membuat detailnya. Jadi ada beberapa yang tidak merata di digital. Untuk apa saya sampaikan ini? Agar teman-teman bisa memeriksa tingkat ekonomi digital di wilayah masing-masing, sehingga kalau ada ahli digital mengatakan bahwa kita harus masuk digital, itu teman-teman perlu meng-cross check dengan pertumbuhan ekonomi digital di wilayahnya masing-masing, sehingga bisa lebih tepat dalam membuat keputusan fundraising digital. Jadi bersyukurlah yang ada di Jawa dan daerah-daerah lain yang sudah kuat, tetapi ada wilayah-wilayah yang persentasenya belum kuat. Ya, ini fakta yang terjadi di Indonesia dan perlu kita sikapi. Apapun yang terjadi, pengelolaan zakat kita harus lebih baik. Kalau yang sudah ada digital, kita akan kampanye, kita akan melayani zakat dengan digital. Kalau ada yang belum, kita bisa pakai kombinasi dan sebagainya. Nah, ini ada satu data lagi yang perlu saya sampaikan untuk digital adalah sebesar-besarnya kenaikan ekonomi digital itu selalu akan ada ekonomi konvensional, ekonomi retail yang tidak digital. Jadi, Bapak Ibu sekalian, di nasional ini kira-kira digital itu sudah menggunakan porsi sekitar 25-30%. Ya, tetapi sebagiannya masih menggunakan pasar konvensional. Pengelolaan zakat kita juga demikian. Kita tahu bahwa masih banyak sekali orang yang melakukan zakat digital, tapi masih banyak 3 kali lipatnya lagi
orang yang menggunakan cara tradisional yang dipakai untuk menyampaikan zakat kepada kita, sehingga layanan kita juga terpaksa juga diharapkan harus mengikuti kaidah ini. Sayang kalau kita masuk ke digital penuh lalu konvensional ditinggalkan. Demikian juga sayang kalau kita hanya menggunakan kampanye konvensional, tetapi ada 30% potensi zakat kecil yang ditinggalkan. Jadi dua-duanya harus kita lihat. Pada suatu hari barangkali seluruh grafik batangnya akan jadi biru, dan itu akhirnya pada suatu hari pasar digital lebih besar dibanding pasar konvensional. Kita harus cermati angka ini di tingkat nasional maupun di wilayah kita masing-masing. Nah, gimana sih caranya menyelesaikan banyak hal itu di di fundraising? Saya kira kita memang harus menengok banyak hal ya, memperbaiki banyak hal. Pertama, lembaga kita ini memang harus lebih kuat ya, harus lebih teguh gitu ya. Nah, saya juga berharap pemerintah kita juga punya andil yang kuat dalam menguatkan masyarakat. Sebab kita tidak bisa mengumpulkan kalau masyarakatnya tidak kuat gitu ya. Jadi dalam resesi ini saya kira ketangguhan harus kita tingkatkan, kemudian masyarakat juga harus dijaga tingkat konsumsi, tingkat daya beli dan sebagainya. Kemudian juga di 2023 ini lembaga-lembaga zakat seperti kita, Basnas, harus mendorong pengembangan muzaki. Istilah CFRM ini donor development. Jadi bagaimana memperlakukan calon-calon muzaki, bagaimana cara memperlakukan muzaki yang sudah ada. Jadi ada cara, kawan-kawan kita akan bisa mendalami bagaimana dua cara ini dilakukan dengan cara berbeda. Kemudian juga posisi Basnas yang imparsial, ini kemarin kita diramaikan dengan berita-berita yang menyulitkan kita semua. Saya kira dasarnya adalah keberanian kita untuk bersikap ada di tengah, bersikap adil, bersikap tidak memihak dan sebagainya, yang baik-baik itu yang sudah dicantumkan dalam kode etik amil zakat, yang sudah dicantumkan dalam Perbasnas tentang penyaluran dan aturan-aturan yang sudah ada itu dilakukan dengan baik, maka kita bisa lebih selamat dan tidak terjatuh gitu ya. Tetapi kalau seandainya kita masih lemah dalam bidang ini, saya kira penguatan kelembagaan yang didorong oleh Pak Ketua di 2 tahun kemarin itu harus kita tingkatkan kembali. Kemudian juga kita tingkatkan kolaborasi. Saya juga mendorong kita semua meningkatkan kompetensi dan sertifikasi para amil sekalian. Bapak sekalian, dalam bidang pengumpulan di Basnas pusat dan kami kaji di seluruh Indonesia, harapannya Basnas dapat tumbuh cukup tinggi agar pada tahun 2025 nanti kita bisa mengelola perzakat nasional ini sebesar 50 triliun. Jadi total zakat yang ada di Indonesia ini baik Basnas maupun LAS dan juga UPZ, bahkan juga di lembaga-lembaga yang sekarang kita catat sebagai off-balance sheet itu direncanakan totalnya adalah 50 triliun. Mengapa 50 triliun? Karena kita mengupayakan dengan keras agar potensi yang ratusan triliun itu, 300 sekian triliun itu makin lama makin kita dekati. Alhamdulillah di tahun yang lalu kita berhasil mencatatkan 14 triliun dan tahun ini naga-naganya kita bisa mencatatkan sekitar 24 triliun, yaitu pengumpulan Basnas Indonesia, pengumpulan LAS Indonesia, dan pengumpulan zakat yang ada di masyarakat, zakat, infak, sedekah, kurban, termasuk zakat fitrah, infak masjid dan sebagainya, itu bisa mencapai 24 triliun dalam tahun 2022 kemarin. Tahun depan ini kita akan mencanangkan 33 triliun. Ya, jadi sekarang 24, besok 33, terus sampai 2025 sebesar 50 triliun.
Saya kira angka ini sangat menantang kita, menggairahkan dunia pengumpulan di Bana Pusat, dan saya ingin sekali cerita-cerita ini bisa menggairahkan pengumpulan di Basnas di seluruh Indonesia, baik Banas Provinsi, Banas Kabupaten, Banas Kota, teman-teman lembaga amil zakat, dan sebagainya. Nah, jalan yang kita pilih adalah seperti ini. Mau tidak mau, kita harus menggerakkan angka pengelolaan zakat ini jauh lebih tinggi dari tren tahun lalu. Kalau tren yang hijau ini kita ikuti, saya kira kita hanya bisa akan mencapai sekitar 30 triliun di tahun 2025. Tetapi dengan apa yang kita buat sekarang, kita akan mengupayakan pengumpulan di 2025 itu sebesar 50 triliun rupiah. Ini hanya bisa dilaksanakan kalau kita semua bekerja sama, semua berniat meningkatkan kampanye zakat di seluruh Indonesia dan mengajak masyarakat seluruhnya berzakat. Jadi jangan ada lagi kita yang menyangka bahwa Basnas ini dibentuk, didirikan hanya untuk melayani zakat ASN. Sudah tidak pada saatnya lagi kita membuat keputusan bahwa Basnas akan mengelola zakat ASN. Saya kira tidak demikian. Basnas didirikan untuk melayani, mengajak, dan mendorong masyarakat Indonesia seluruhnya yang beragama Islam, yang telah mencapai haul dan nisab untuk berzakat. Jadi Basnas didirikan untuk melayani seluruh umat Islam Indonesia untuk berzakat, bahkan yang ada di luar negeri. Jadi Bapak Ibu sekalian, pimpinan lembaga, pimpinan Basnas, saya kira hal ini patut kita cermati agar pengumpulan di bidang pengolahan zakat di wilayah masing-masing itu inline dengan rencana pengolahan zakat nasional yang telah kita sampaikan kepada Presiden, kepada DPR, dan sebagainya. Nah, di Basnas Pusat pun, ini sebagai semangat ya, di mana pusat pun kami memimpikan kenaikan rata-rata pengolahan zakat sebesar 30% ya. Pada dasarnya kita ingin 30%, kita kemarin baru mencapai 24%. Jadi tren 30% atau 25% ini menjadi angka growth dari Bana Pusat. Bagaimana dengan daerah? Saya kira angkanya ya jangan jauh-jauh dari seperti ini. Bisa 22%, bisa 30%. Jangan sampai misalnya kenaikan hanya 5% atau 10%, saya kira kurang progresif. Nah, saya mengajak teman-teman untuk bisa lebih progresif dalam membuat ancaman pengumpulan, sehingga kita bisa ikut andil dalam meningkatkan pengumpulan nasional. Di tahun 2023 ini kami memang mencanangkan lebih kecil dari 30%, sekitar 26,7%. Jadi kalau target hari ini itu pengumpulan di bulan sampai akhir Desember 22 itu sebesar 639,5 miliar rupiah di Bana Pusat, maka tahun depan kami merencanakan angka 810 miliar. 810 miliar. 810 miliar ini kira-kira 26,7% dari 639. Saya kira mudah-mudahan angka yang saya sampaikan ini juga menggairahkan teman-teman di daerah untuk bisa meningkatkan kampanye dan pengumpulan di Basnas Provinsi, Banas Kabupaten Kota masing-masing. Dan di Bana Pusat, ancar-ancar kami di akhir tahun periode yang lalu, di tahun 2001 ini kita merencanakan 503, hari ini itu dapatnya 517. Tahun 2022 ini kita merencanakan 653, dapatnya 639. Di catatan kami di tahun 2023 nanti kita akan mencatatkan 850, target kami dipasang 810 ya. Angka ini tidak jauh-jauh amat dari perencanaan kami di periode 5 tahun yang lalu, dan kalau ini berhasil artinya kita di Bana Pusat akan mengelola, menghimpun dan menyalurkan dana dalam 5 tahun ini sekitar 4,5 triliun
Kalau tahun periode yang lalu itu 1,1 triliun. Jadi ini juga sebuah lompatan, mudah-mudahan Allah mentakdirkan kebaikan. Sudah 2 tahun ini angkanya masih sama persis, masih sama dan sedikit hanya bedanya legasinya. Mudah-mudahan tahun ketiga demikian, mudah-mudahan tahun keempat demikian, dan pada tahun kelima 1 tahun kita sudah bisa menghimpun dan menyalurkan 1,4 triliun. Jadi totalnya 4,5 triliun. Angka ini kami tampilkan agar teman-teman terus memimpikan ini. Kami tiap hari terus konsentrasi di bagian pengumpulan untuk merencanakan, mencatat, memperkirakan, mencari ilmunya, berkolaborasi dan sebagainya untuk bisa menggapai angka-angka yang besar ini, gitu ya. Jadi kalau dari tahun tinggal 2 menit lagi waktunya. Ya, makasih Pak Nadra. Ini adalah data kita dapatkan dari dashboard. Jadi kita menghimpun 638,5. Kemudian kalau ditambah dengan dana titipan 3 miliar, kita harus menyalurkan 641, baik melalui UPZ, melalui mitra, baik juga melalui tangan-tangan kita sendiri. Nah ini kemarin sudah disampaikan di beberapa kesempatan bahwa kita sudah mencapai 21 triliun dan diperkirakan 22 triliun maaf, dan diperkirakan sampai catatan akhir Desember nanti kita bisa mencatatkan 24 triliun. Itu pengumpulan zakat dari Basnas, dari LAS, dari operasi dan semuanya. Bapak Ibu sekalian, jadi saya menyarankan slide terakhir ini, kita perlu mendorong zakat ASN melalui UPZ, melalui kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Kita perlu mendorong zakat masyarakat umum, orang per orang, masyarakat muslim yang sudah mencapai nisab dan haul di wilayah kita masing-masing. Dan dari potensi yang dituliskan oleh Puskas, kita hari ini harus mulai menggalang dana dari perusahaan-perusahaan syariah, dari badan-badan, dari lembaga yang zakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan 3 besar inilah nantinya Basnas Pusat dan saya yakin Basnas di seluruh Indonesia itu mampu meningkatkan sampai taraf yang optimum. Dan ada program yang kami sarankan, dan ini sering terus saya dorong ke teman-teman, bagaimana caranya meningkatkan itu. Pertama adalah dengan belajar meningkatkan kegiatan kampanye mengajak zakat. Silakan gali ilmunya, gimana cara mengajak zakat itu, apakah pakai iklan, apakah pakai banner, apakah pakai pengajian dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah berikan, bangun saluran kemudahan donasi ya. Kalau di sana sukanya pakai transfer ya bikin, kalau sukanya pakai kotak ya bikin yang baik. Kalau sukanya pakai kumpul-kumpul, ya bikin pertemuan yang baik-baik. Dan terakhir, bikin layanan. Jangan kecewakan muzaki. Bikin muzaki itu bahagia menyumbang ke kita, berzakat ke kita. Jangan kecewakan. Kalau sudah berzakat, juga layani agar mereka berzakat kembali. Kira-kira 3 program besar inilah yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan zakat nasional. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa mendorong diskusi pagi ini, dan kita sama-sama bisa meningkatkan pengumuman zakat di 2023. Demikian, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin. Saya hanya sedikit minta kepada Pak Arifin, itu rasio zakat dengan infak tuh kalau bisa dibuat rasionya Pak. Jadi jumlah terus rasio. Jadi kita mau lihat tuh rasionya. Karena ada daerah yang tinggi infaknya saja, zakatnya rendah gitu. Jadi itu juga harus menjadi catatan kita soal rasio zakat dengan infak. Ya. Harusnya kan zakat lebih besar daripada infak ya, kalau dari segi kewajiban ya. Ya, betul. Seperti apa gitu. Ya. Betul. Jadi saya tambahkan sedikit 1 menit. Betul. Jadi di Basnas Pusat, karena kita ini badan amil zakat, tentu saja zakat yang menjadi kampanye paling besar. Kalau kita berkampanye zakat lebih besar, kita membuat saluran zakat lebih besar, kita melayani para muzaki lebih besar, maka rasio zakat akan lebih besar. Saya tahu di Basnas dan juga LAS rasio ini berubah-ubah, berganti-ganti. Tapi kalau kita setting pengumpulan kita itu misalnya 80% adalah zakat, 10% adalah infak dan lain-lain, dan lain-lain, maka angkanya akan sesuai dengan kaidah yang kita rencanakan. Kira-kira pendalamannya seperti itu. Saya berharap suatu hari kita akan bisa diskusi lebih panjang
mengenai teknisnya bagaimana Pak Arifin mencari zakat 70-80% itu dan sebagainya. Terima kasih Pak Indra. Ya, baik, terima kasih. Sampailah kepada ini, beliau ini kiai juga, cendekiawan juga, Pak Dr. Imraduddin Rahmat ini. Jadi boleh dipanggil kiai, dipanggil cendekiawan juga boleh ini. Beliau ini nyemplung di Basnas ini. Dulunya beliau ini ketua Komnas HAM, jadi beliau ini ahli hukum. Oleh karena itu kita berharap beliau banyak memberikan insight-insight pada tahun 2023 ini. Tafadhol ya Kiai Imraduddin memberikan 30 menit, silakan. Pak Imdad. Saya bisa didengar. Bisa didengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Amma ba'd, yang saya hormati dan memuliakan pimpinan Basnas RI Prof. Nadratul Zaman Hussein, yang saya hormati. Ya, baik, sudah cukup jelas. Ya. Siap, Prof. Ya, silakan. Saya kencangkan suara saya. Ya, silakan. Yang saya hormati sohib saya, kolega saya, narasumber pertama pagi hari ini, Pak Arifin Purwakananta. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh peserta pengajian pagi hari ini, para pimpinan Basnas provinsi, kabupaten maupun kota, serta para amilin amilat yang pagi ini bergabung dalam acara Zoom ini. Izin Prof, saya silakan. Dibantu untuk menayangkan Pak Anang, dibantu Pak Anang. Bahan diskusi kita pagi hari ini. Tadi saya sudah meminta tolong kepada operator mohon izin Bapak, apakah sudah? Dalam kesempatan ini pula, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan ucapan selamat tahun baru mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita bisa memaksimalkan capaian-capaian lalu, baik capaian pengumpulan maupun capaian penyaluran. Mudah-mudahan misi-misi kita yang 9 itu, baik peningkatan pengumpulan, peningkatan penyaluran, penguatan SDM, penataan tata kelola kelembagaan, pemanfaatan IT bisa berjalan semuanya dengan baik, melebihi capaian di tahun-tahun yang lalu. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk share pengalaman terkait dengan bagaimana peningkatan penyaluran di tahun 2023 yang akan datang. Saya sudah menyiapkan bahan dalam kesempatan yang
sangat berharga ini, saya ingin to the point ke slide-slide yang penting-penting saja. Nanti setelah itu kita akan sharing, tanya jawab, dan berdiskusi. Tolong langsung mulai saja ke halaman 11. Bapak Ibu sekalian, tantangan terbesar dari penyaluran atau distribusi serta pendayagunaan zakat itu adalah maksimalisasi. Jadi peningkatan kualitas baik yang sifatnya karitatif, kemanusiaan jangka pendek, merespon situasi sulit dan darurat, maupun dalam skema pendayagunaan yang lebih bervisi jangka panjang, bervisi pemberdayaan, dan bervisi peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Jadi maksimalisasi dari kualitas program-program kita ini selalu menjadi tantangan sepanjang zaman, dan saat ini kita tetap menghadapi masalah ini karena kondisi dan situasi terus bergerak dan berubah. Oleh karena itu, program-program kita harus terus menyesuaikan dengan segala perubahan yang terjadi agar program-program kita menjadi lebih berkualitas, lebih baik, dan lebih besar kemanfaatan, terutama adalah dampak, kemanfaatan dan kemaslahatan yang diraih dari program-program kita, program penyaluran zakat, infak, sedekah, dan DSKL. Nah, boleh turun ke bawah, lanjut. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka ini Bapak Ibu, kita harus memulai pelan-pelan menggeser dari peran zakat sebagai aksi belas kasihan, kedermawanan, solidaritas, menjadi aksi pemberdayaan. Nah, ini penting sekali, transformasi paradigma di dalam pentasarufan zakat. Jadi bagaimana kita bisa berangsur-angsur menseimbangkan antara program-program pendistribusian dengan program pemberdayaan. Jadi dari sisi rasa itu mentransformasi dari aksi belas kasih kepada bagaimana menjadi aksi penguatan atau empowering atau pemberdayaan. Jadi dari kesedihan menjadi kebanggaan. Nah, dari ini di slide ini kita gambarkan ada dua air mata. Jadi air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Boleh lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebih gambarannya seperti ini. Bagaimana kita melaksanakan transformasi tadi itu untuk mewujudkan air mata kebanggaan ini. Ini kurang lebih perjalanannya seperti ini. Bagaimana seorang mustahik yang berhak atas penyaluran
ZIS kita itu mendapatkan kemanfaatan, dia menjadi penerima manfaat, menjadi mustahik, dia mendapatkan intervensi program, baik pendistribusian maupun pendayagunaan. Tujuannya adalah bagaimana intervensi program itu berbuah. Jadi ada samarnya, ada buahnya, berupa kita singkat di dalam istilah MOP, ya, moving out of poverty. Jadi pengangkatan dari garis kemiskinan. Lebih dari itu, Bapak Ibu, orang yang telah terlepas dari kemiskinan itu belum tentu menjadi muzaki. Padahal tujuan kita adalah bagaimana seseorang yang telah ditolong oleh program zakat infak sedekah itu juga akan menolong orang lain untuk menyelesaikan atau membantu keluar dari berbagai masalah. Oleh karena itu, tidak cukup seseorang yang lulus dari program zakat itu hanya berhenti menjadi orang berpunya. Jadi artinya bukan orang miskin, tetapi juga harus kita naikkan tingkatnya menjadi muzaki. Oleh karena itu, tidak cukup dengan moving out of poverty, tetapi juga moving out of mustahik. Jadi bagaimana yang dulunya mustahik menjadi muzaki. Jadi selain kaya dari sisi material, itu juga harus ada proses pengayaan dari sisi spiritual. Karena tidak semua orang kaya terketuk hatinya untuk berzakat. Nah, oleh karena itu, intervensi program kita juga harus menyentuh aspek spiritual ini sehingga para penerima manfaat itu mengalami MOP sekaligus mengalami moving out of mustahik. Jadi minal mustahik ilal muzaki. Jadi ada transformasi material dan juga spiritual. Inilah maqasidul a'la atau the ultimate goal, goal paling tinggi dari program pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalisasi dan mengakselerasi ini? Bapak Ibu sekalian, jadi kita boleh lanjut. Kita dihadapkan pada tantangan di dua level. Di level strategi dan di level program. Di dalam mengakselerasi bagaimana distribusi zakat ini menjadi tool yang efektif bagi baik MOF, moving out of poverty, maupun MOM, minal mustahik ilal muzaki tadi. Boleh lanjut lagi? Ini bisa dilewati, turun 2 slide. Boleh diturunkan, ya ini juga boleh di skip saja, lanjut lagi. Kita mulai ke strategi. Nah, kembali ke yang tadi, strategi, ke atasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan strategi, ini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Strategi itu masih ke atas lagi tadi, strategi. Boleh naik ke atas. Lagi ke atas lagi. Oke. Nah ini. Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan strategi. Saya memulai dari pentingnya kerjasama. Bapak Ibu, gerakan zakat, alhamdulillah di tahun-tahun terakhir ini telah mencapai
telah mencapai perluasan dan perkembangan yang sangat menggembirakan. Indonesia ini termasuk yang terdepan ya dibandingkan dengan negara-negara oke di dalam bagaimana gerakan zakat, baik aspek landasan hukumnya, institusionalisasinya maupun aksinya ya, di lapangan, termasuk juga pengembangan knowledge dan SDM-nya. Itu alhamdulillah kita terdepan. Nah, kita ada banyak sekali aktor yang sama-sama bergerak di dalam penguatan gerakan zakat ini. Nah, ada Basnas pusat sampai kabupaten kota yang jumlahnya luar biasa, lebih dari 400, itu baru kabupaten kota saja, provinsi semua ada dan pusat. Ditambah lagi dengan lembaga amil zakat, dengan las-las baik di tingkat las nasional maupun las kabupaten kota. Ini luar biasa juga perkembangannya. Selain itu, bahwa gerakan zakat ini adalah bagian integral dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Jadi gerakan zakat ini adalah bagian dari ekosistem ekonomi syariah. Ibarat ekonomi syariah sebagai hutan, maka gerakan zakat adalah pohon-pohonnya. Jadi ada pohon-pohon lain di dalam hutan yang namanya ekosistem ekonomi syariah itu yang menjadi mitra terdekat dan menjadi mitra strategis kita. Nah, oleh karena itu strategi kerjasama dan kolaborasi ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian, terutama saya kira dalam banyak hal, baik di dalam pengumpulan. Nah, dalam hal ini saya bicara fokus pada aspek penyalurannya. Banyak sekali lembaga-lembaga yang punya kegiatan atau program yang beririsan dengan kita. Nah, bagaimana mereka yang punya irisan, punya arsiran dengan kita itu bisa kita dekati dan bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan mereka. Paling tidak, nah ini paling tidak itu tidak terjadi double penyaluran, tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi penumpukan, overlapping. Itu minimal. Maka kalau kita maksimalkan, maka LAS dan jaringan Basnas itu bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk saling menguatkan. Paling kurang berkoordinasi untuk berbagi wilayah, berbagi peran. Syukur apabila kemudian bisa saling menguatkan. Apakah itu sharing knowledge, sharing data, sharing SDM, apalagi kalau bisa sharing cost. Jadi satu program dibiayai bareng-bareng. Aspek ini bagian ente, aspek-aspek yang ini bagian ane. Nah, bagaimana program saling menguatkan itu terjadi? Maka cara berpikirnya memang harus diubah dari kesadaran kompetisi menjadi kesadaran kolaborasi. Kita masih sering terjangkit sindrom pedagang retail. Jadi menganggap warung sebelah adalah saingan. Belum bisa menganggap warung sebelah adalah mitra usaha kita. Nah, ini transformasi kesadaran ini harus dilakukan sehingga blocking kesadaran atau kecenderungan kita untuk menarik batas, membuat pagar, lalu menjadi eksklusif, itu harus pelan-pelan diubah. Kita harus membuka diri, inklusif, dengan spirit husnudzon, saling percaya, lebih mudah mempercayai orang daripada mencurigai orang,
Nah, dari situ kita menjadi open mind, menjadi ahlan wa sahlan kepada orang lain. Nah, berangkat dari cara pandang seperti ini, maka kerjasama, kolaborasi, saling menguatkan itu bisa dicapai. Nah, strategi berikutnya itu adalah bagaimana kita menfokuskan. Betul bahwa para mustahik itu perlu banyak hal dari Basnas. Kesulitan mereka macam-macam, dan itu semua harus direspon oleh Basnas. Tetapi kita punya misi bagaimana Basnas syiarnya itu kelihatan. Basnas bukan hanya bertanggung jawab untuk menolong mustahik, itu main bisnisnya, itu bisnis utamanya. Tetapi kita juga punya misi-misi lain, antara lain adalah pengembangan kelembagaan, meningkatkan trust publik kepada Basnas, meningkatkan branding Basnas, meningkatkan syiar Basnas, meningkatkan kebangkitan zakat, kebangkitan Basnas secara nasional. Itu adalah tanggung jawabnya kita bersama. Nah, oleh karena itu, maka brand yang kuat itu harus kita wujudkan dengan salah satunya adalah produk dari pelayanan kita itu khas. Jadi kalau kita punya program penyaluran zakat ya khas, bisa dibedakan dengan misalnya penyalurannya LAS atau penyalurannya lembaga kemanusiaan yang bukan amil zakat. Kita punya kekhususan, kekhasan, sehingga orang itu melihat kerja kita sudah langsung ingat dengan Basnas, karena kita memiliki produk yang khas itu. Pak Imdad, tinggal 5 menit lagi ya. Nah, oleh karena itu Basnas Pusat memiliki menawar 8 program strategis. Nah, ini bagian dari bagaimana cara kita untuk membuat brand yang kuat dengan produk-produk yang khas yang kita laksanakan secara nasional. Nah, dari sini kita melangkah kepada bagaimana terus-menerus kita scaling up. Kita meningkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Memang target peningkatan penyaluran itu sangat tergantung kepada pencapaian target pengumpulan di tahun depan. Karena penyaluran harus selalu mengikuti pengumpulan. Nah, oleh karena itu, scaling up ini bisa kita lakukan apabila penyaluran juga bisa mendukung pengumpulan. Jadi kita harus sadar bahwa untuk meningkatkan penyalurannya, karena penyaluran inilah etalase kita, bahwa Basnas bekerja dengan baik, Basnas punya kapasitas, Basnas amanah, Basnas bisa dipercaya. Dari situlah para muzaki, link up ini sangat tergantung kepada kesuksesan kita di dalam penghimpunan. Penghimpunan sangat ditopang dan disupport oleh yang namanya kerja penyaluran. Nah, kolaborasi sudah masih branding, Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita harus memanfaatkan seluruh saluran yang ada, baik yang offline maupun online. Media sosial, semuanya kita manfaatkan agar apa yang kita lakukan, program-program yang kita lakukan itu diketahui oleh publik, tersebar luas oleh publik dengan kesan yang baik, kesan yang excellent, sehingga di dalam kesadaran masyarakat itu tertanam kesan yang baik kepada Basnas. Nah, message itu kalau terus-menerus disampaikan, maka
pelan tapi pasti itu akan membentuk cara menilai ya, dan penilaian persepsi dari masyarakat terhadap kelembagaan kita. Nah, oleh karenanya adanya bombastis itu, kita ini harus riak mughaladhah. Jadi tidak boleh hanya mukhaffafah atau mutawassithah, jadi harus mughaladhah. Oleh karena itu setiap program harus kita publikasikan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan program-programnya. Bagaimana kita bisa meningkatkan terus-menerus jenis-jenis program, terutama adalah program pendayagunaan efektif dan maksimal melahirkan dampak kemanfaatan dan kemaslahatan kepada publik. Nah, dari ini maka program-program itu harus based on knowledge. Marilah kita terus bertanya kepada yang ahli. Scientific base harus terus mengacu kepada teori-teori yang terus berkembang dan berbasis data. Jangan berdasarkan perkiraan. Nah, oleh karena itu pengukuran dampak ini menjadi tantangan yang terus ya. Instrumennya harus kita buat, parameternya apa, standarnya apa, dan dilengkapi dengan alat yang efektif untuk dipakai oleh para amilin-amilat kita untuk mengukur apakah program kita ini seperti menggarami laut atau memang betul-betul punya manfaat nyata. Itu harus diukur. Jangan sampai ada istilah lama, kita menyemprotkan parfum di tengah lapangan. Ya, semenit, 2 menit masih keras, masih kecium itu bau wanginya. Tetapi 3 menit, 4 menit, wangi itu hilang di tiup angin. Nah, bagaimana dampak itu bisa sustainable, sehingga betul-betul gerakan zakat ini punya manfaat nyata untuk mewujudkan maqasidul a'la. Apa itu? Satu, menolong orang dalam kesulitan. Yang kedua, memberdayakan mereka untuk bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan kekuatan, dengan daya, dan dengan kapasitas yang mereka miliki sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian, Prof. Nadra yang bisa saya share pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik dari sharing dan diskusi yang lebih hangat. Terima kasih. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Imdaduddin Rahmat yang telah memberikan pandangan-pandangannya sebagai tantangan dan masalah yang dihadapi. Baiklah, sudah ada yang angkat tangan ini. Ini kok yang angkat tangan langganan ini, Pak. Yang lain belum mengangkat tangan, dia udah tangan duluan. Kalau polisi ketemu orang angkat tangan senang ya, berarti nyerah. Ya baik, saya silakan Pak Badrul Syamsi. Silakan Pak Badrul Syamsi. Di mute-nya. Di unmute. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nadra, Pak Arifin, Kiai Imdad. Alhamdulillah sehat semua kita. Materi hari ini sangat luar biasa menurut kami karena di awal tahun semangat kita untuk dalam hal pengumpulan mestinya terus kita kobarkan. Kami berharap begini Pak, alhamdulillah kami informasikan dulu bahwa pengumpulan di Basnas Kaltim mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sekitar 40%, walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Basnas RI, tapi terjadi peningkatan yang cukup signifikan di tengah tas yang terus meningkat ini. Sangat berharap sekali ke depannya ada semacam kegiatan atau event nasional yang digagas oleh Basnas RI yang sesekali ditempatkan di Kalimantan Timur. Misalnya ketika bulan Ramadan nanti Indonesia berzakat ditempatkan di Kalimantan Timur,
kami yakin seyakin-yakinnya, apalagi misalnya RI1, RI2 hadir di Kalimantan Timur, itu para pengusaha-pengusaha akan berkumpul dan berlomba-lomba untuk memamerkan zakatnya. Memamerkan dan ya mengeluarkan zakatnya. Dan potensinya sangat luar biasa. Di Kalimantan Timur ada Beraukol, ada Kideko, ada Kaltim Primakol, KPC, dan seterusnya, Prof. Nadra. Ini saya yakin ketika Basnas RI yang turun, peningkatan pengumpulan baik di daerah maupun di pusat akan sangat meningkat. Nanti melalui Pak Arifin, saya juga sekitar bulan Februari akan mengundang khusus Pak Arifin dan Prof. Nadra untuk hadir di Kalimantan Timur dalam rangka ya semacam BIMTEK pengumpulan, Prof. BIMTEK pengumpulan di Kalimantan Timur, di mana hampir semua daerah di Kalimantan Timur ini meningkat pengumpulannya, walaupun ada beberapa daerah yang perlu penguatan. Baik, kemudian sekedar informasi tambahan juga, Prof. Untuk Simba, Prof. Simba ini yang bisa itu hanya SMS dan email notifikasi. Sementara WA notifikasi itu tidak bisa. Sementara zaman sekarang ini yang paling penting itu WA daripada email dan SMS. Jadi mohon nanti Simbanya juga ditingkatkan, Prof. WA notifikasi agar bisa digunakan oleh para muzaki. Karena banyak yang menanyakan muzaki ini kenapa kami tidak pernah menerima WA notifikasi. Yang kami dapatkan cuma SMS yang jarang dibuka, bahkan email juga jarang dibuka. Kemudian untuk Kiai Imdad, kami tunggu Pak Kiai program-program pendayagunaan terutama yang seksi, yang kira-kira bisa menjadi nilai jual dalam hal pengumpulan dari para muzaki. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik, masalah WA ini menyangkut masalah data pribadi ya. Jadi kita masih membicarakannya ya. Boleh nggak? Karena WA ini sudah sifatnya pribadi dan juga soal harganya juga. Jadi kita lagi mencari supaya lebih murah dan tidak melanggar aturan undang-undang baru ya, mengenai undang-undang data pribadi ya. Baik, nanti kita akan bicarakan itu. Bukan tidak dipikirkan, sudah dipikirkan jauh-jauh hari sebenarnya. Baik, saya ingin membacakan saja nih sebelum yang lain, bahwa ini ada yang menulis ya, Pak Muhammad Koyin, strategi public relation Basnas perlu dilakukan dan dari tingkat pusat, kota dan kabupaten. Ini sebagai counter terhadap berita-berita miring yang ditujukan ke Basnas, perlu dirumuskan bersama pola strategi komunikasi public relationship Basnas. Mungkinkah Basnas pusat ini menjadi program tahun 2003? Karena menurut kami pola strategi public relationship Basnas dilakukan secara efisien selain akan mengantar informasi dekat terhadap Basnas, juga akan memberikan publisitas meningkatnya interest masyarakat khususnya muzaki. Nanti ini sekalian Pak Arifin bisa menjawabnya ya. Baik, ini ya, ada 2 pertanyaan, kita simpan dulu Pak Arifin dan Pak Imdad. Silakan Pak Tabrani. Silakan Pak Tabrani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof dan Pak Irfan Helmi yang host, yang apa? Pak Imana. Ya, langsung aja Pak. Ya, yang pertanyaan saya, di tahun 2022 itu, saya sudah 1 tahun menjabat sebagai komisioner Basnas di kabupaten kota, tapi saya belum melihat satupun role model yang diberikan oleh Basnas pusat, Basnas RI kepada kabupaten kota, sehingga role model itu sebagai contoh dari Basnas kabupaten kota untuk meningkatkan daripada pendapatan itu, sehingga muzaki itu betul-betul sadar dia bahwa Basnas itu betul-betul memberikan sesuatu kepada masyarakat begitu. Sehingga kami di kabupaten kota ini hanya mengacu kepada ASN dan sebagainya, tapi yang lain-lain belum bisa karena Musaki itu belum ada kesadaran.
Makanya kita Bapak ingin dari mana Pak? Pak Tabrani dari mana? Sumbawa Barat, Pak. Sumbawa Kabupaten Barat. Sumbawa Barat, ya NTB. Ya. Alhamdulillah di tahun ini kita meningkat dari 6,5 miliar menjadi 7,8 miliar. Alhamdulillah, karena kemarin kita bisa merevisi Perbub tentang sertifikasi tentang pegawai PTT yang bisa berinfak, sehingga pendapatan alhamdulillah dari target kita 6,5 menjadi 7,8 Pak Prof. Alhamdulillah. Nah, cuman itu kita ingin ada role model yang diberikan oleh Basnas RI seperti ZMAT misalnya, ZMAT atau apapun modelnya, sehingga ada kesadaran Muzaki itu bahwa oh Basnas ini seperti ini gitu, bukan hanya melirik kantong orang gitu. Nah itu yang kita inginkan. Nah itu yang kita inginkan Pak Prof. Nah, terima kasih itu saja bagaimana indikator yang kita bisa berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Irfan Hilmi, silakan Pak Irfan Hilmi. Ya belum belum di unmute. Nah ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Hilmi dari Basnas Kota Tasikmalaya, Pak. Ya silakan. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Pak narasumber pertama tentang Pak Arifin. Pak Arifin, ya, Purwakarta, tentang tolak ukur bahwa Indonesia menjadi yang paling dermawan sedunia gitu Pak. Masanya ini menarik dari satu sisi, tapi di sisi lain kayaknya ada yang berbeda pada tingkat kenyataan, terutama di kabupaten kota. Kita terkenal di kota Tasik itu banyak pengusaha, banyak para pebisnis gitu. Tapi ternyata hampir 90% tetap aja ASN Pak. Oke lah, kita perlu strategi. Tapi di sisi lain, bahwa kita juga jangan dinambokan dengan gaya-gaya penelitian seperti Wah, suaranya hilang Pak. ya. Hilang ya? Masih ada sekarang Pak? Oke. Artinya bahwa ASN pun perlu political will gitu untuk meraup, katakanlah kalau di kota Tasik itu di angka 4,5 lah untuk ASN saja. Nah ini ternyata kan tidak juga gitu bahwa itu adalah sebagai dermawan. Artinya tetap saja Pak, pada kenyataannya apalagi di kota Tasik tetap aja bahwa political will dari penguasa daerah itu menjadi sebuah pendekatan yang paling efektif, termasuk kepada para pengusaha baik badan ataupun perorangan. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan yang kedua adalah badan perorangan yang sebenarnya misalnya seperti BUMN itu rata-rata jawabannya adalah ya itu ke pusat gitu, padahal ada di daerah kita kan gitu. Nah ini bagaimana koordinasinya Pak? Karena kalau misalnya potensi itu tergali, itu kota Tasik juga banyak BUMN, BUMD, KBI. Ya, terima kasih. Sama-sama. Jadi diskusi pertanyaan-pertanyaan Pak Irfan itu sudah banyak didiskusikan ya pada pengajian-pengajian sebelumnya. Iya, saya baru pertama kali hadir Pak. Itu makanya kali tadi belum banyak diskusi sudah lakukan gitu ya. Iya. Ya, tapi kita biar pengajian terus nih, biar diikuti terus gitu ya. Baiklah ya. Ada 3 pertanyaan dan tadi yang saya bacakan. Pak Arifin silakan. Saya hanya ingin mengingatkan kenapa saya mengundang kedua orang ini. Saya ingin sebenarnya baik di pusat maupun di daerah hubungan antar pengumpulan dan pendistribusian dan pemberian zakat itu ada kerjasamanya. Tadi kan kata Pak Tabrani, yang kita jual itu adalah program pendistribusian dan pemotongan dana zakat. Jadi kita tidak bisa lagi tidak menjual itu, dalam artian kita harus menyampaikan pada Muzaki apa sih program kita gitu ya dalam hal pendistribusian dan pengumpulan. Makanya perlu ada kerjasama gitu ya. Baik, silakan Pak Arifin. Nanti dilanjut oleh Pak Indah. Baik, Pak Indah, saya berbagi nanti waktunya dengan Pak Indah. Jadi Pak Koyim dulu, betul bahwa kami terus memantau berita miring ya dan dikelola, bahkan kami menganalisis sosial media segala macam, sehingga jangan khawatir pusat tidak akan melakukan tindakan. Jadi kita akan membuatkan kampanye setelah ada surat dari pengelola zakat di Indonesia termasuk Basnas. Jadi kalau trust itu nanti kalah, kita akan beresiko dalam keberhasilan pengumpulan. Maka
saya yang bertanggung jawab atas pengumpulan itu sangat peduli kepada kampanye PR untuk dalam tanda kutip melawan berita miring, gitu ya. Jadi masukannya sudah diterima, tindakannya akan kita lakukan dengan tahapan yang baik. Jadi kami membahasnya sejak hari libur, sejak awal-awal berita miring itu kemarin, yang terakhir kemarin itu dirilis oleh media, kami sudah berdiskusi sangat ketat. Pak Tabrani, saya juga sepakat kepada Pak Tabrani untuk meniru, ya, kalau boleh saya katakan demikian, meniru program-program Pak Imdad yang baik-baik untuk di Lombok Timur. Jadi orang-orang itu mau berzakat diantaranya adalah karena programnya baik. Mereka akan senang berzakat kalau di depan mata mereka terlihat itu Basnas bisa menolong orang banyak. Jadi apa yang bisa ditiru, seluruh program Pak Imdad bisa ditiru seluruhnya, ditambah dengan program-program lain yang bisa dikreasi oleh Pak Tabrani dan kawan-kawan. Jadi kalau perlu tidak saja hanya dari dokumen, silakan datang ke tempat-tempat di mana Pak Imdad membuat program itu, ada ZMAT, ada pertanian, ada Basnas Tanggap Bencana, ada layanan aktif, food bank, banyak sekali. Bisa ditiru sebagian dan bisa dikreasi di Lombok Timur. Bukan hanya ditiru inti programnya, tapi ditiru bagaimana melaksanakannya. Jadi program itu ada 3. Pertama adalah programnya, kemudian adalah covernya, kemudian deliverynya. Tiga-tiganya bisa ditiru. Bagaimana memberi makan orang miskin itu, kemudian ada namanya bantuan logistik. Bagaimana menyampaikannya, bagaimana brandingnya dan sebagainya. Tiga-tiganya bisa ditiru. Caranya bagaimana meniru? Bisa dari dokumen, dokumentasi, bisa dari ngambil bahan-bahan yang ada di Pak Imdad, tapi juga bisa datang ke lokasi-lokasi bantuan atau bahkan langsung ke Basnas untuk bertanya bagaimana timnya itu menyiapkan dan sebagainya. Kemudian untuk Kalimantan Timur, alhamdulillah kalau meningkat, saya berharap terus bisa ditingkatkan. Dan betul, salah satu dari yang Bapak lakukan itu namanya internal fundraising, bagaimana membuat kekuatan-kekuatan fundraising di internal itu bisa dikolaborasikan untuk keberhasilan kita. Saya kira teman-teman lain bisa meniru Kalimantan Timur untuk mengupayakan penguatan dari apa yang kita punya, baik di Badan Pusat, Badan Provinsi, dan sebagainya. Nah, sedangkan jawabannya terhadap usulan apakah nanti kita bisa dialogkan, saya kira kemarin Pak Raja juga sudah usulkan beberapa kegiatan nasional di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan, apakah award, apakah rakornas, apakah yang lainnya kita bisa buat di berbagai tempat. Kemudian Pak Irfan, terima kasih pertanyaannya. Betul bahwa kita sudah melakukan zakat ASN, betul, silakan ditingkatkan, dan itu pasti ada tantangannya juga. Kami memberikan aplaus, memberikan semangat kepada Basnas yang sudah bisa melayani ASN. Tapi kita sekarang diingatkan oleh undang-undang bahwa kita ini diminta untuk melayani zakat di masyarakat kita masing-masing, di pusat, di provinsi, di kabupaten, dan sebagainya. Bahwa sebuah lembaga di Inggris membuat evaluasi dan semacam survei yang mengatakan bahwa Indonesia ini negeri paling dermawan, silakan bisa di browsing. Itu ada 3 penilaian di sana. Pertama adalah menyumbang uang, membantu orang tidak dikenal, dan kemudian volunteering. Sikap orang Indonesia dalam membuat program-program pelayanan sebagai volunteer. Dari 3 penilaian itu, Indonesia lebih tinggi dari negara-negara lain, bahkan negara-negara besar. Apakah ini bisa dipercaya? Tidak dipercaya, itu berpulang kepada kita. Tetapi di angka ini, di Basnas Pusat, di beberapa teman-teman lembaga amil zakat, termasuk yang di NTB, itu terjadi. Seluruh lembaga-lembaga itu meningkat tiap tahunnya sebagai tanda mengkonfirmasi kedermawanan Indonesia. Jadi data tersebut oleh kita sebagai fundraiser, Pak Irfan, harusnya dianggap sebagai peluang untuk kita bisa mengajak masyarakat di Lombok Timur dan sebagainya di seluruh Indonesia ini untuk berzakat.
Karena zakat itu sudah menjadi kewajiban. Al-Quran sudah bilang zakat itu kewajiban. Apa tugas amil? Tugas amil menyampaikan bahwa zakat itu wajib. Tugas kita itu menyampaikan amanat bahwa zakat itu wajib. Yang kedua, tugas kita adalah membuat orang berzakat itu menjadi mudah. Yang ketiga, membuat zakat itu, orang-orang yang berzakat itu menjadi senang berzakat ke kita. Jadi sampaikan kewajibannya, berikan kemudahan mereka berzakat, dan bikin dia tenang. Karena mendoakan, membuat muzakat tenang itu adalah bagian dari kewajiban amil. 3 bagian itu kalau ditambah dengan database, Pak Irfan, kapan-kapan mudah-mudahan bisa ada kesempatan kita ke sana, bisa dipetani di mana orang-orang mampu, di mana orang tidak mampu, kemudian dikampanyekan. Dikampanyekan itu, kalau ada orang menolak zakat ketika kita ajak, itu bukan berarti mereka tidak membeli, bukan berarti tidak melaksanakan zakat. Mereka, orang yang disuruh sholat itu, ya mereka ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Tugas kita adalah azan terus. Tugas kita adalah membuka masjid terus. Tugas kita adalah melayani jamaah terus. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga makin banyak orang yang tadinya tidak melaksanakan syariat zakat, gara-gara amil zakat seperti kita, nanti di sana akan banyak melaksanakan syariat zakat. Jadi percayalah Pak Irfan, ada cara-cara untuk mendorong masyarakat itu bisa diajak berzakat kepada kita. Saya dengan Pak Nadra, dengan ada Pak A di sini kemarin ikut sebuah training 10 hari untuk bisa mendorong kemampuan kita bersama melaksanakan fundraising. Saya sudah melaksanakan fundraising ini secara formal dari 99 sampai sekarang ya. Tapi merasa perlu terus menggali ilmu itu. Perlu membaca lagi. Perlu mencari ilmu-ilmu baru. Belajar tentang digital. Belajar tentang perkembangan. Sehingga nanti kita tidak kalah dengan produk-produk lain. Beberapa merek handphone menyerbu Lombok Timur. Ya, mereka berdakwah tentang handphone, sehingga kita beli handphone. Merek-merek mobil menyerbu Lombok Timur, sehingga orang-orang Lombok Timur beli mobil. Nah, kita sekarang memasarkan zakat, mengajak masyarakat berzakat sebagai amanah kita, sebagai amil untuk berdakwah tentang wajibnya berzakat. Tidak harus selesai dengan berdakwah tentang wajibnya zakat, tapi melakukan 2 hal lagi. Pertama, membuat mudah orang yang berzakat. Orang yang berzakat di sana jadi gampang ke kita. Sebab kalau zakat ke kita sulit, kantornya tutup, ditelepon nggak diangkat, mereka nggak tahu nomor kontaknya Basnas, ya mereka tidak berzakat. Selain memberikan kemudahan, berikan program agar orang yang berzakat itu puas. Programnya harus baik, laporannya harus baik, komunikasi kita harus baik. Kira-kira itu yang nantinya akan kita kembangkan, Pak Irfan, dalam menemani teman-teman seluruh Indonesia ini menghimpun zakat. Kita tidak akan bosan-bosan. Saya minta teman-teman di pusat untuk terus belajar, teman-teman di daerah untuk terus belajar, agar kita makin lama makin menjadi juara dari pengelolaan zakat di Indonesia. Terima kasih, Pak Nadra. Maaf Prof Nadra, masih termute Prof. Nah, masih 5 menit, silakan Pak Ibdat. Terima kasih. Sebenarnya tadi sudah sangat baik direspon oleh Pak Arifin, tetapi sedikit saya menambahkan, ini terkait dengan harapan dari Pak Badrus Samsi. Bagaimana Kalimantan Timur nanti bisa menjadi Sohibul Bait event nasional. Nah, saya menyoroti tujuannya. Tujuannya adalah agar para muzaki di Kalimantan Timur itu kumpul, lalu tertarik, maka saya akan menyoroti kepada maksud atau tujuan yang ingin dicapai dari seremoni nasional di Kalimantan Timur. Menurut saya, ketertarikan para muzaki untuk hadir, berkumpul, dan
kemudian berzakat ke Basnas itu memang betul bisa dipantik dari seremoni besar. Seremoni besar menunjukkan bahwa Basnas Kalimantan Timur itu yang terpenting adalah integritas dan kompetensinya. Nah, untuk mencapai itu sebenarnya tidak harus menunggu event-event nasional ya, karena yang terpenting dari pembentukan opini bahwa Basnas Provinsi Kalimantan Timur itu besar, itu bisa didapat dari di wilayah jangkauan kita sendiri. Apa itu? Peningkatan kompetensi dan integritas. Nah, dalam bentuk apa? Tentu dalam bentuk program-program. Jadi bagaimana kita menarik perhatian, ketertarikan, dan juga kepercayaan dari peningkatan integritas, konsisten di aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Tidak ada salah distribusi dan sebagainya. Itu soal integritas. Jadi tidak ada conflict of interest. Kita tetap netral, kita tetap non partisan. Ini integritas. Tidak cukup dengan itu, kompetensi juga harus kita tunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk menyalurkan dana dari para muzaki. Mampu untuk apa? Mampu untuk menyalurkan dengan benar dan mampu untuk mendayagunakan dengan efektif dan punya dampak. Nah, kompetensi ini harus terus kita pupuk dan harus kita tunjukkan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara program. Jadi program adalah tool ya yang paling kepercayaan, membentuk kepercayaan dan mengikat loyalitas muzaki kita kepada Basnas. Karena sekali lagi lembaga amil zakat itu banyak dan kita harus sebagai amil zakat negara harus satu step up dari amil zakat yang lain yang bukan amil zakat negara. Nah, oleh karena itu maka cara kita untuk mengumpulkan para muzaki itu dengan program-program yang menarik dan diberitakan dengan semaksimal mungkin, seluas mungkin, sehingga tidak ada satupun program baik kita yang tidak diketahui oleh publik, tidak diketahui oleh para calon muzaki kita. Sedikit tambahan terkait dengan bagaimana komunikasi publik di Basnas RI, Bapak Ibu sekalian, Markom dan Bumats, agar dua fungsi ini bisa dikeroyok bareng-bareng. Nah, kita memanfaatkan kita punya media internal, kita punya jaringan media TV, media koran, media online, dan juga media sosial. Jadi ini ikhtiar kita, tidak hanya dalam hal merespon berita miring, tetapi juga dalam kerangka kita zakat kepada publik. Jadi kalau ada orang yang lebih familiar dengan media sosial, mereka dengan mudah menemukan info-info baik tentang Basnas melalui media sosial. Dengan cara apa? Kita punya relawan, punya amilin amilat, dan punya muhibbun. Kita nggak sampai menggunakan para buzzer, ya, nggak memanipulasi ya berita, memanipulasi fakta, enggak. Tapi kita jujur-jujuran
dengan media termasuk juga kita itu punya membayar konsultan untuk memetakan opini publik ini kemana. Ini ikhtiar yang sudah kita lakukan. Terima kasih Prof. Ini sekedar tambahan. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Imdan dan Pak Arifin. Ini karena ini tahun awal, tahun baru lah, ya. Dan saya melihat ada beberapa anggota pengajian ini telah mendahului kita. Saya mohon betul ini kepada senior saya, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta, untuk memimpin doa agar di awal tahun ini kita bisa lebih bersemangat dan juga mendoakan kepada saudara kita, pengurus Basnas yang telah mendahului kita. Saya mohon Pak Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta bisa membacakan doa sebagai penutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna ya Allah li alaika dzakirin. Amin. Wal ni'ma'ika minasy syakirin wa laqada'ika wa bala'ika minas sabirin. Amin. Al halali marzuqin wa al harami ma'sumin ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma rzuqna rizqan jadida wa umran tawila wa malan katsira wa khairan qariba wa syarran ba'ida wa waladan salihan wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabura ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Amin ya Allah. Awal tahun ini kami bermohon kepadamu. Kiranya Engkau berikan kepada kami kekuatan lahir dan Amin ya Allah. Untuk dapat mengemban tugas di dalam pelaksanaan pengelolaan zakat yang sebaik-baiknya. Amin ya Allah, ya Tuhan kami, telah banyak Engkau berikan kepada kami anugerah yang besar, anugerah yang dapat kami manfaatkan dalam meningkatkan potensi yang ada pada Basnas Republik Indonesia di pusat, di daerah, dan dimanapun kami berada. Amin. Ya Allah, sebagian dari mereka telah kembali ke hadirat-Mu dengan amal soleh mereka. Amin. Ya Allah, jadikanlah mereka menjadi syahid yang menjadikan amal soleh mereka akan menghantarkan mereka. Ya Allah, Engkau berikanlah segala sesuatu yang terbaik kepada mereka dan kepada kami semua untuk meneruskan perjuangan mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Alaina innaka antat tawwabur rahim. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Al-Mukarram Dr. Haji Hatta yang telah membacakan doa ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah-langkah kita dan menerima doa kita bersama. Dan saya mohon maaf kepada Ibu Neti yang karena waktu lain kali nanti saya prioritaskan. Mohon maaf nggak bisa diberikan kesempatan untuk bertanya. Dan marilah kita tutup pengajian ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Prof. Ya, sama. Terima kasih Prof Hatta.